Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulvito Liwan Rama dengan stambuk 2010037. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mortalitas dan morbiditas. Pengertian mortalitas merupakan salah satu di antara komponen demografis yang mempengaruhi angka perubahan penduduk. Hubungan mortalitas dengan kematian. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan. Artinya, kematian merupakan komponen demografis yang mempengaruhi angka perubahan penduduk. Mortalitas dalam epidemiologi merupakan indeks atau angka yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Adapun jenis-jenis mortalitas, namun di sini saya hanya mengambil dua jenis, yaitu angka kematian kasar dan angka kematian spesifik. Angka kematian kasar merupakan gambaran kematian berdasarkan jumlah kematian dalam populasi tertentu dalam waktu tertentu. Rate itu hasilnya sama saja dengan tidak ada persen. Nah, di sini dinyatakan bahwa rate itu tidak dinyatakan dalam bentuk persen. Artinya, angka kematian kasar tidak dinyatakan dalam persentase, tetapi sebagai rate per satuan per populasi. Adapun rumusnya yaitu CDR sama dengan jumlah kematian dalam populasi tertentu dalam waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dalam waktu tertentu dikali K, di mana K itu adalah konstanta dan nilai dari konstanta adalah 1000. Adapun contoh soalnya yaitu perhitungan CDR pada tahun 2002 di Kota Palopo memiliki komposisi penduduk sebagai berikut. Nah, dapat diperhatikan pada tabel bahwa di situ tabel ada 3 kolom, yaitu umur, jumlah penduduk, dan jumlah kematian. Nah, di situ dapat kita lihat. Nah, maka hitunglah CDR penduduk Kota Palopo pada tahun 2002. Nah, kita kembali ke rumus bahwa CDR sama dengan jumlah kematian pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dalam waktu tertentu dikali K. Nah, maka dapat diuraikan bahwa jumlah kematian pada waktu tertentu yaitu 4 ditambah 15 ditambah 36 dibagi dengan jumlah penduduk 2000 ditambah 3000 ditambah 1800 dikali dengan konstanta yaitu 1000, maka hasilnya yaitu 55 dibagi 6800 dikali 1000, maka dapatlah hasil 8,08 dan dapat dibulatkan menjadi 8 per 1000 penduduk. Jenis yang kedua yaitu angka kematian spesifik. Dapat dipergunakan untuk memahami pengaruh demografi terhadap epidemiologi penyakit yang terjadi di masyarakat. Faktor demografi yang sering diperhatikan antara lain yaitu umur, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Penggunaan faktor umur dalam angka kematian spesifik yang sering digunakan adalah Age Specific Dates atau disingkat ASDR. Adapun rumusnya yaitu ASDR sama dengan jumlah kematian usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia tertentu dikali konstanta. Nah, di mana nilai konstanta itu yaitu 1000. Adapun contoh soal yaitu penduduk Indonesia tahun 1990 adalah 230.440 jiwa dengan jumlah kematian pada umur 30 tahun sebanyak 17.800 jiwa. Berapakah ASDR-nya? Nah, dapat kita uraikan bahwa kita kembali ke rumus bahwa ASDR sama dengan jumlah kematian usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia tertentu dikali konstanta. Maka dapat diuraikan sama dengan 17.800 dibagi 440 juta jiwa dikali dengan 1000, maka hasilnya 77,24. Nah,
77,24 ini dibulatkan lagi menjadi 77 per 1000 penduduk. Baik, kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu morbiditas. Morbiditas adalah peristiwa sakit atau kesakitan. Dalam arti luas, tidak terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pengukuran morbiditas jauh lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran mortalitas. Adapun jenis-jenis morbiditas, yang pertama adalah incident rate, di mana incident rate ini adalah frekuensi jumlah penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat pada waktu tertentu. Adapun rumusnya yaitu jumlah penyakit baru dibagi dengan jumlah populasi yang berisiko dikali K, di mana K adalah konstanta dan nilai dari K adalah 100, 1000, dan 10.000. Adapun contohnya, di sini saya mengambil contoh tentang kasus COVID-19. Nah, penduduk Indonesia sebanyak 38 juta jiwa, di mana pada bulan Maret 2020 kasus positif 19 yang ditemukan sebanyak 1.500 jiwa. Kemudian pada April 2020 bertambah menjadi 110.118 jiwa, dan pada bulan Mei bertambah lagi menjadi 23.850 jiwa. Tentukan insiden rate-nya. Nah, kita kembali ke rumus. Jumlah penyakit baru dibagi dengan jumlah populasi yang berisiko dikali K, di mana K adalah konstanta, dapat diuraikan menjadi 23.800 dibagi dengan 38 juta dikali 100, maka hasilnya yaitu 0,06%. Kemudian jenis yang kedua yaitu prevalensi rate, adalah frekuensi penyakit lama ditambah penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat suatu wilayah pada suatu saat tertentu. Adapun rumusnya yaitu jumlah penyakit lama ditambah penyakit baru dibagi dengan jumlah populasi yang berisiko dikali K, di mana K adalah konstanta dan nilai K adalah 100, 1000, dan 10.000. Adapun contoh soalnya yaitu di sebuah rumah sakit terdapat 300 pasien. 200 diantaranya adalah perempuan dan laki-laki. Sebanyak 150 orang, 10 orang laki-laki menderita flu pada September 2020. Seminggu kemudian bertambah 18 orang. Berapakah prevalensinya jika nilai K adalah 100%? Nah, kita kembali ke rumus bahwa jumlah penyakit lama ditambah penyakit baru, kemudian dibagi dengan jumlah populasi yang berisiko, kemudian dikali dengan konstanta. Nah, penyakit yang lama itu adalah berjumlah 10 orang, dan kemudian penyakit barunya ditambah menjadi 8. Jadi dapat diuraikan 10 ditambah 8 dibagi 30 dikali 100, maka hasilnya yaitu 6. Kemudian jenis yang ketiga yaitu attack rate, di mana attack rate ini adalah insiden rate yang dinyatakan dalam persen dan diterapkan pada kelompok masyarakat pada periode yang terbatas. Kemudian adapun rumus dari attack rate yaitu X dibagi Y dikali K, di mana X adalah pembilang, Y adalah penyebut, dan K adalah konstanta. Kemudian adapun contoh soalnya yaitu di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini terdapat jenis kelamin, jumlah kasus, dan jumlah penduduk. Nah, di sini itu terdapat jenis kelamin perempuan dan laki-laki, kemudian jumlah kasus perempuan 25 dan jumlah penduduk perempuan 112. Kemudian pada jenis kelamin laki-laki jumlah kasus ada 17 dan jumlah penduduk ada 30. Nah, berdasarkan tabel di atas, berapakah attack rate pada laki-laki? Karena cuma laki-laki yang ditanyakan, maka kita kembali ke rumus attack rate sama dengan X dibagi Y dikali K, maka sama dengan 17 dibagi 30 dikali 100, di mana jumlah kasus laki-laki
dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 30 dikali dengan konstanta yaitu 100, maka hasilnya yaitu 56,6. Demikianlah pemaparan materi saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila penyebutan kata saya tidak bagus, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.